Awalnya tuh gini, di 2024 aku tuh lagi di bandara waktu itu. Karena setiap keberhasilan tuh pasti ada proses yang panjang gitu. Kemarin aku sempet tertarik buat ke awalnya ikut duta siswa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Ngobras, Ngobrol Assalam. Halo guys, di sini kita bersama Kak Indira, yaitu narasumber kita. Halo Kak Indira, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, lagi sehat. Kalau gimana ini? Alhamdulillah baik juga. Sehat juga. Ya, sehat juga. Gimana Kak Indira? Lagi sibuk apa nih di SMA? Sibuk ya menjalankan tugas sebagai ketua OSIS pastinya. Kalau buat hafalannya lagi persiapan tasmi, doain ya teman-teman. Kalau boleh tahu tasmi jus berapa Kak Indira? Tasmi 1 sampai 5. Masya Allah. Semoga lancar. Semoga lancar lagi Amin. tasminya Kak Indira. Terus buat agenda di luar juga pastinya DUSIS, terus juga yang lain kemarin juga diundang jadi narasumber juga, alhamdulillah. Jadi ya pintar-pintar ngatur jadwal aja sih. Keren banget sih. Kira-kira kalau misalnya lagi sibuk di SMA sekarang kan sibuk belajar, sibuk organisasi, sibuk hafalan, tuh gimana tuh ngatur waktunya? Ngatur waktu kan hitungannya kita punya 5 jam kosong di Mahat ya. Habis halakoh, terus habis itu habis pulang sekolah di antara jam 2 sampai jam 3 karena semaku tuh biasanya pulang jam 2. Terus habis itu di habis halakoh sore berarti jam makan sama habis habis sholat isya berarti antara muhadasah sama antara istirahat muhadasah gitu. Iya. Karena di jam 9 juga lagi ada tahfiz bahasa Inggris juga gitu. Jadi udah di close lah intinya, udah dikunci waktu itu. Nah, buat ngatur waktunya, kalau misalnya jam halakoh ya halakoh, kalau misalnya belajar ya belajar, jadi difokusin pas di jam itunya gitu, di jadwalnya. Tapi kalau misalnya buat organisasi di luar, itu pasti aku ngambil di antara 5 jam itu. Gitu. Oh gitu. Tapi kan kalau misalnya lagi sekolah gitu, suka pusing nggak sih atau stres gitu biasanya mikirin? Kepikiran organisasi di luar terus gak fokus itu pernah nggak sih Kak? Wah, campur aduk sih, beneran campur aduk, secampur aduk itu. Kadang ke sekolah pikir, iya lagi ada program kerja belum bikin, waduh deadline tanggal segini gitu kan. Pusing, pelajaran juga. Gitu, terus pas pelajaran diusahain buat fokus di jam belajar itu gitu sih. Oke. Kan kebetulan sekarang katanya Kak Indira tuh lagi ikut duta siswa ya. Aku mau nanya nih Kak, gimana sih motivasi utama Kak Indira tuh buat ikut duta siswa? Awalnya ikut duta siswa itu kemauan dari orang tua aku sih gitu. Jadi waktu itu ada flyer itu nemu duta siswa di Instagram, terus kata bunda ikut aja gitu. Padahal males ya, awalnya tuh kayak Gimana ya? awalnya kayak aduh nggak mau, males gitu. Terus tapi karena aku percaya sama bunda jalan terbaik, jadi ya udah di situ mulai ikut. Nah pas seleksi tuh bener-bener nangis terus karena seleksinya banyak kan, suruh bikin video ini segala macam lah itu. Jadi banyak nangisnya juga. Waktu itu pernah tag juga sampai jam 12 malam. Ya gitu deh pokoknya. Terus awalnya tuh gini, di 2024 aku tuh lagi di bandara waktu itu. Lagi di bandara terus di toilet. Nah, abis dari ke toilet itu aku ngeliat ada duta pariwisata. Dan di situ tuh saat itu juga aku bilang, tahun depan aku jadi duta. Alhamdulillah kabul. Jadi doanya tuh terrealisasikan gitu. Omongan doa. Benar dari omongan tuh doa gitu. Gitu sih awalnya. Motivasinya tuh karena awalnya dari bunda, terus tiba-tiba beneran lolos gitu. Jalan terbaik berarti ya. Itu kan motivasi Kak Indira sendiri kan. Tapi gimana kalau misalnya, kan kata Indira tadi awalnya gak mau ikut duta siswa gara-gara males. Tapi kan sekarang udah jadi duta siswa nih. Terus gimana caranya
Kak Indira tuh memotivasi teman-teman Kak Indira buat ikut aktif dalam kegiatan Iya. sekolah gitu. Ngilangin malesnya tuh. Siapa tahu kayak ada Ngilangin yang mana gitu. gak mau anak malas ikut eskul gini gitu. Gimana tuh? Iya, itu banyak juga yang kayak gitu. Jadi ketika aku berhasil, ketika aku lolos kayak gini, wah selamat ya Indira segala macam kan gitu. Dan mereka tuh paling gak mau ikut juga, pokoknya mau ikut juga gitu. Banyak tuh yang kayak gitu. Terus aku bilang, kalian malas gak bikin kayak gini-gininya gitu? Iya sih males. Gitu. Mereka tuh bilang kayak gitu. Ya jangan males dong, aku bilang kayak gitu. Pokoknya kalau setiap event kalian tuh nggak boleh males. Gitu. Ya, mereka nggak ngelihat Kak Indira ini. Iya, karena cuman setiap memberi semangat. karena setiap keberhasilan tuh pasti ada proses yang panjang gitu. Gak bisa langsung blok gitu. Benar-benar. Menurut Kak Indira, apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Indira hadapi? Tantangan terbesar yang pernah aku hadapin itu diri aku sendiri. Aduh, Apa itu? Diri aku. Jadi 2022, 2023 sampai kemarin 2025 tuh sebenarnya aku masih nggak ngerti diri aku tuh kayak gimana, dan aku pernah hampir menyerah di dalam hidup. Serius. aku pernah hampir nyerah ya dalam hidup karena apa tuh? karena kayak banyak juga problemnya dan banyak trauma yang aku alami, jadinya untuk apa sih hidup gitu? Kenapa aku dilahirin dan segala macam gitu. Dan akhirnya aku nemuin jawaban setelah aku kenal diri aku. Oh iya, Indira tuh maunya kayak gini, Indira tuh bisanya kayak gini, Indira tuh nanti tuh bakal jadi kayak gini gitu. Berarti sayang sama diri sendiri juga penting ya? Penting banget. Kenal diri sendiri juga harus banget gitu ya. Sebelum kita kenal orang lain, kita wajib kenal diri sendiri. Iya. Kita wajib sayang sama diri sendiri. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, nanti siapa yang bakal hadir? Kalau misalnya dunia lagi nggak berpihak sama kita, siapa yang bisa hadir? Ya cuma diri kita gitu. Gitu. Apa menurut Kak Indira, apa langkah kreatif Kak Indira untuk meningkatkan prestasi sekolah? Waktu itu ya, langkah kreatif. Jadi waktu itu tuh pas kelas 9, aku tuh punya kepikiran kok yang ikut lomba cuma itu aja ya. Yang dipilih cuma itu aja ya gitu kan. Dan waktu kebetulan aku lanjut di SMAku, jadinya aku mengusulkan, waktu itu dipanggil sama litbangnya, terus habis itu aku mengusulkan, boleh nggak Pak kalau misalnya nanti di SMAku kita yang ikut lomba nggak cuma itu aja, mau di SMAku mau di SMP yang ikut lomba bebas gitu, Semuanya gitu ya, bisa biar semua ikut dapat. ngerasain. Ya karena kalau misalnya yang ikut itu aja, berarti yang udah di atas makin di atas dong, yang di bawah Nggak naik. yang di bawah iya benar nggak naik kayak gitu. Kalau misalkan Kak Indira ngebayangin nih, ntar kalau misalnya seandainya di SMAku ini lombanya tuh benar-benar orangnya itu aja. Misalkan emang Kak Indira tuh permintaan Kak Indira tuh nggak di ACC, mungkin kayak kenapa emang belum tentu kan dia bisa gini. Itu gimana? Kita coba ngeyakinin sekolah buat percaya kalau setiap anak itu punya potensi masing-masing. Jadi misalnya ada yang memang tadi nggak kelihatan pinternya di matematika, tapi karena ikut lomba itu jadi punya potensi gitu. Kelihatan gitu keluar. Karena kalau setiap orang berhasil juga kan butuh, tadi aku bilang butuh proses ya. Yang nggak bisa kalau misalnya kita langsung nunjuk orang yang berhasil. Kalau kayak gitu gimana mau menciptakan generasi yang bagus gitu. Iya benar juga benar. Gitu sih. Langkah apa aja sih yang udah dilakuin sama Kak Indira selama menjabat jadi duta siswa? Kebetulan kemarin waktu awal itu kita suruh buat program kerja, dan alhamdulillah aku udah buat programnya sebagian, mau di bidang digitalisasi ataupun enggak. Salah satu bentuknya tuh kegiatan kayak ke sekolah, nanti kita bakal buat sesuatu dari sampah, dari limbah gitu loh. Karena kebetulan aku lingkungan kan, bidang lingkungan kayak gitu. Nah kalau buat di program DUSISnya sendiri itu lagi kolaborasi sama FATKAP, Forum Anak Kabupaten Bogor, buat acara Dusfagos, yaitu duta siswa goes to school gitu. Jadi nanti bakal ke sekolah-sekolah gitu. Seru banget dong itu. Itu ke sekolah-sekolahnya tuh SD, SMP apa? Kemarin tuh sekolah yang dipilih tuh baru SMA gitu. Karena kan sederajat ya. Oh iya, sederajat. Gitu.
Kira-kira Kak Indira ntar abis selesai SMA nih, mau kuliah kemana? Kemarin aku sempet tertarik buat ke UNESA, Universitas Negeri Surabaya, karena banyak kakakku yang dari volunteer, teman-teman volunteer juga di sana gitu. Dan kayaknya UNESA tuh bagus gitu. Sebenarnya aku belum riset lebih lanjut lagi, cuma kemarin sama guru BK di SMA itu udah disuruh pilih TKA, mau TKA di mana gitu. Nah kebetulan jurusannya itu aku pilih Ilkom, ilmu komunikasi, karena memang passion aku di sana juga, dan buat kedepannya juga aku mau di bidang komunikasi gitu. Bidang komunikasi. Iya, keren banget ya. Iya, keren banget. Kalau volunteer gitu, kan Kak Indira suka volunteer nih. Iya. Terus misalnya, aku pengen tahu deh itu kalau misalnya teman-teman volunteer Kak Indira itu semuanya anak kuliah, anak SMA atau gimana tuh? Dominasi anak kuliah. Kemarin tuh pas volunteer pertama itu aku anak SMA-nya cuma ada 3 dari 27 orang yang jadi delegasi gitu. Anak SMA cuma 3, tapi aku bawaannya ke anak kuliah. Jadi apa ya, lebih jarang ke anak SMA-nya gitu. Terus kemarin volunteer yang terakhir juga anak SMA itu ada 6 orang. Oh, lumayan banyak. Lumayan banyak. Dan kita juga sempat sharing-sharing terkait kuliah nanti mau di mana segala macam, terus sekolahnya gimana gitu. Nah tapi dominasi anak kuliah. Jadi di volunteer juga aku belajar gimana sih nanti jadi anak kuliah, terus mereka juga udah sharing gitu kan tentang kuliah tuh kayak gimana. Terus kebetulan juga bisa nambah wawasan kita terkait kampus-kampus gitu. Jadi kalau misalnya ntar mau masuk kampus ini tinggal tanya bocorannya. Iya benar, tinggal tanya di sana gimana, kakak di sana gimana, kakak di sana gimana itu gitu. Dari berbagai kota gitu anak-anaknya. Dari berbagai SMA juga. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Kemarin tuh yang terakhir itu dari 20 provinsi se-Indonesia. Wah, keren banget tuh, banyak banget. Banyak banget, jadi 60 orang tuh dari 20 provinsi gitu. Oh, keren banget. Berbagai di Indonesia. Waktu volunteer pertama kemana tuh? Waktu volunteer pertama aku ke Labuan Bajo. Labuan keren Bajo. banget Itu. Iyalah, di sana wajib ya teman-teman semuanya wajib ke Labuan Bajo karena di sana daerah sunsetnya bagus banget, beneran sebagus itu. Aku suka banget lagi sunset, bagus banget. Berarti harus ke sana dong. Iya, harus. Iya gitu. Aku juga lihat kayaknya Kak Indira selain jadi relawan di desa kecil gitu di sekolah, itu juga kayak ada tripnya ya di sana. Iya, jadi biasanya mereka ngehadiahin setelah kita mengabdi, setelah kita melakukan pengabdian, setelah kita melakukan dedikasi kepada masyarakat, kita dikasih trip gitu sehari. Tapi ke tempat yang ada di situ, jadi menambah wawasan juga ya gitu. Satu hari full atau cuma kayak setengah hari atau cuma kayak malamnya doang? 1 hari full. Kemarin yang terakhir itu ke Toraja, jadi kalian tahu nggak gua di Toraja yang isinya mayat-mayat gitu? Iya, kemarin kita ke sana. Kalau itu dalamnya luas, mayat beneran apa? Dalamnya tuh ada mayat yang masih ada badannya, ada yang udah jadi tengkorak. Kalau misalnya tengkorak berarti disusun-susun gitu tengkoraknya. Oh, itu. Jadi setiap tengkorak ada ceritanya gitu. Oh, alah. Berarti ini dong, lihat yang itu rumah-rumah yang ada itu Ada mayatnya juga. Setiap tongkonan di sana, setiap tongkonan di Toraja tuh kalau misalnya udah ada orang yang meninggal pasti ada mayatnya sebelum di Rambu Solo. Jadi setiap orang di sana itu wajib melakukan upacara Rambu Solo karena sebagai tradisi kematian kan gitu. Jadi kalau misalnya, dan Rambu Solo tuh biayanya nggak cuma 1 juta 2 juta, tapi bisa miliaran. Apalagi kalau kasta keluarganya tuh tinggi gitu. Jadi Emang di situ tuh tradisinya begitu gitu, harus apa enggak? kenapa? Di situ tuh tradisinya harus begitu, apa enggak usah? Iya harus kayak gitu. Karena itu merupakan tradisi mereka dari nenek moyang ya, udah dari dulu tuh sudah turun temurun juga. Jadi ya berarti mereka harus lakuin gitu sebagai masyarakat adat gitu. Kalau Masih kental ya berarti di sana. Masih banget. pasti. Buat sekarang. Iya, sekarang udah tinggal kubur aja. Dan alhamdulillah kemarin tuh aku juga mau sedikit cerita, boleh nih? Boleh banget. Aku kemarin tuh sempet ngehadirin upacara Rambu Solo. Dan upacara Rambu Solo tuh jarang ya. Dan tiap ada orang yang upacara Rambu Solo tuh nggak semuanya bisa
ikut karena ini tergantung keluarganya juga dan kita diizinin enggak buat ikutnya gitu karena kita sebagai tamu dan alhamdulillah kemarin diizinin buat ikut lihat dan benar-benar upacara Rambu Solo tuh tradisinya kuat banget dan berbeda banget ya dengan adat di Jawa gitu punya keunikan sendiri gitu. Kalau kakak lagi fun trip gitu, berapa hari itu nginep di situ apa gimana? Ada Biasanya kita tuh pakai mama papa piara. Mama papa piara tuh jadi orang tua yang bakal jadi orang tua kamu, warga desa yang bakal jadi orang tua kamu di sana gitu. Ada orang tua jadi. Iya, cuma kemarin kita karena banyak, jadi kita pakai posko. Jadi ada satu rumah gitu, terus nanti kita di sana isinya orang-orang volunteer semua, dan nanti bakal dibantu sama kepala desanya di sana. Gitu. Gimana Kak di sana tuh ketemu sama orang-orang Toraja? Ya, orang-orang dari sananya menyapanya gimana? Kalau di Toraja orangnya cukup ramah ya, maupun di Labuan Bajo juga orangnya cukup ramah. Jadi kalau misalnya kita ucapin tabe itu artinya permisi bahasa sana. Terus mereka jawab iya silakan gitu. Pakai bahasa Kalian juga. belajar bahasa juga dong? Iya dari pasti. situ. Kemarin tuh diajarin bahasa karena aku kebetulan di pendidikan, jadi diajarin juga sama anak-anak kayak ngitung 1, 2, 3, 4, 5 pakai bahasa sana gitu. Oh gitu. Mereka juga itu ya. Jadi ikut belajar juga. Iya, benar. Sama mereka. Banyak kadang sih gini, kita datang ke sana buat ngebantu, tapi kita malah dibantu sama orang sana. Iya. Jadi dibantu entah kita ngelihat mereka cara kekeluargaannya ataupun apa ya kayak Jadi tahu gitu ya gimana benar. mereka tuh kalau di sono. gitu. Oke. Terus gimana sih kalau misalnya sebagai duta lingkungan nih Kak Indira? Apa harapan Kak Indira untuk kehidupan bumi di masa yang akan datang? Kan banyak itu ya sekarang lingkungan yang tercemar, pohon Iya. ditebang, gimana tuh? Langkah yang paling kecil yang bisa kita lakuin itu buang sampah di tempatnya. Iya, Itu buang tuh sampah. basic banget yang di dalam diri kalian tuh harus sudah ada gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin dari diri kita sendiri, gimana buat kita memotivasi orang-orang buat ikut buang sampah di tempatnya juga gitu. Itu contoh kecilnya buang sampah. Terus bisa juga nanam pohon gitu kan. Pokoknya mulai dari diri kita sendiri sebelum kita ke orang lain gitu. Sampahku tanggung jawabku gitu ya. Iya Harus benar, buang sampahku sendiri. tanggung jawabku gitu. Tapi kadang kayak kesel loh Kak, misalnya kayak, yuk kita buang sampah di tempatnya. Kak, ngapain gitu? Ntar dia buang sampah sembarangan. Kan kadang- sebel gitu ya jadinya. Jadi males gitu loh, kadang kalau nyari tempat sampahnya juga susah, terus kita jadi buang aja gitu walaupun sampahnya kecil, tapi kan juga kalau plastik gitu kan lama ya Kak, terurainya lama. Banyak kan orang-orang yang masih kayak gitu. Tugas kita apa? Tugas kita kalau misalnya mereka buang sampah sembarangan, sampah yang mereka buang boleh dong kita buangin. Emang apa salahnya sih gitu. Bahkan kita bisa dapat pahala loh dari membuang sampah teman kita gitu. Dan dari situ mereka juga orang yang tadi misalnya buang sampah sembarangan itu juga bisa ngelihat, oh iya berarti aku salah dong. Kayak gitu. Jadi ada introspeksi sindir diri gitu sendiri. ya. Iya gitu. Tanpa kita negur, tanpa kita harus marah-marah, mereka bisa introspeksi diri mereka sendiri gitu. Kalau misalnya emang kita nih Kak udah menjaga baik-baik nih, udah kita buang sampah, kita ingetin atau emang kayak tadi tuh kan juga kita buangin, terus kita kayak ngapain sih kita teh harus buang sampah di tempatnya, lagian juga ntar bakal keoleh sendiri. Bagaimana tanggapan Kita udah ngingetin tapi mereka masih begitu aja. Gimana ya, tanggapan aku cukup semoga mereka sadar gitu. Doain Semoga ya. sadar ya. Karena kita nggak bisa ngatur orang lain kan. Kita nggak bisa ngatur apa yang di luar kontrol diri kita sendiri gitu. Nggak tahu juga isi hati mereka gimana, nanti takutnya ngomongin di iya, belakang. takutnya sakit hati disuruh gitu. Iya. Kira-kira apa ya harapan Kak Indira untuk generasi Gen Z sekarang demi mewujudkan Indonesia 2045? Indonesia 2045. Walaupun jauh tapi gimana ya? Ya 2045 itu masih jauh, tapi nggak bakal kerasa. Kalau di dunia lagi berlomba lagi adain program SDGs kan, Sustainable Development Goals gitu. Apa yang mereka siapkan buat 2045 untuk Indonesia 2045 nanti. Gitu.
karena Gen Z yang memegang Indonesia di 2045 nanti, jadi kewajiban kita terutama di bidang lingkungan ya, tolong hargai Indonesia sebagai negara kepulauan. Tolong hargai Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah gitu. Jangan ganti dari hutan menjadi kebun kelapa sawit ya, teman-teman. Gen Z, please jangan lakuin itu. Gedung-gedung tinggi gitu ya. Misalnya udah ada masyarakat yang menjaga, terus tapi kita rusakin, itu gimana ya? Apa perasaan mereka? Contohnya orang Papua gini, hutan di Papua tuh banyak ditebang kan, banyak dibuat tambang segala macam. Nah hutan bagi orang Papua itu adalah mama yang memberikan mereka kehidupan, dan masyarakat adat biasanya berpacu cuma sama lingkungan itu, obat di sana, makan, minum, pekerjaan segala macam tuh ada di hutan gitu, ada di lingkungan. Nah kalau misalnya hutannya kita babat, kita tebang, gimana mereka semuanya, gitu. gimana mereka mau hidup? Dan yang memberikan ke kita kayak misalnya petani kan adanya di desa gitu. Kalau misalnya sawahnya digarap, dijadiin bangunan segala macam, terus siapa yang memberikan kita beras gitu? Ya, ke kita juga jadinya ya. Jadi kita juga yang kena dampaknya di kota gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat keadaan Papua sekarang ya kayak iris ya, sedih banget gitu tuh, hutan mereka dibabat, ditebang, digundul, sementara mereka cuma kayak bisa nangis, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mereka udah demo, udah demonstrasi, mereka udah kampanye segala macem, tapi masih banyak orang-orang yang tidak mendengar suara mereka. Gitu. Jadi tugas kita, pesan aku untuk generasi Z di masa mendatang, tolong hargai bumi ini sebagai tempat tinggal kalian. Karena kita nggak tahu sampai kapan umur bumi ini ada gitu, untuk kehidupan ya. Jadi contohnya mungkin umur bumi masih lama, tapi bisa jadi kita yang membuat umur bumi untuk kehidupan menjadi tidak lama. Misalnya makin cepat krisis air, makin cepat banyak polusinya, itu kan makin cepat juga buat kita nggak lama hidup di bumi. Banyak polusi juga. Gitu. Kan Gen Z itu sekarang banyak ya Kak, tipe-tipe orang itu, misalkan ada yang peduli banget nih sekarang lagi fokus-fokusnya buat jadi duta, terus organisasi. Ada juga yang males, yang nggak mau ikut di males gitu, mager gitu, pokoknya mager, scroll aja TikTok di kasur gitu. Bagaimana tanggapan Kak Indira gitu kalau misalnya cara mengajak buat ngajakin ya pastinya kita ngelakuin kampanye juga buat teman-teman yang sering main sosmed, karena sosmed itu benar berpengaruh banget buat kita. FYP-nya itu benar berpengaruh juga buat kita. Kalau misalnya FYP-nya yang aneh-aneh atau yang nggak bermutu, nah otak kita juga lebih gampang untuk brain rot-nya gitu. Terus juga kalau misalnya buat teman-teman yang males, please itu zona nyaman kalian. Jadi kalian wajib keluar dari zona nyaman kalian buat kalian sukses gitu loh. Demi kesuksesan kalian. Karena apa yang kita lakuin di sekarang itu bakal berdampak di 5 tahun ke depan. Contohnya gini, dulu sekarang 2026 kan. Berarti 2021 aku itu masih belum bisa jadi apa-apa gitu. Waktu itu sempet ayahku nyaranin buat ngelakuin penanaman gitu di dekat masjid-masjid gitu, karena kebetulan ngaji di situ kan. Tapi nggak aku lakuin gitu. Nah tapi aku juga di sana sering search tentang, sering cari-cari tentang lingkungan juga. Nah kerasa kan dampaknya sekarang apa gitu. Ada gitu ya perubahannya. Ya, ada pasti ada perubahan. Dari 5 tahun sebelumnya itu kelihatan gitu gitu. Ya kira-kira kalau misalnya kan sekarang Kak Indira betul kan banyak ya orangnya. Kira-kira ada nggak sih Kak yang FOMO gitu, ikut-ikutan kayak cuman ikut-ikutan siapa tahu ada nggak sih yang males gitu dari sesuatu? Aduh gimana ya, pastinya ada gitu. Tapi bagaimana balik lagi bagaimana cara kita menanggapi teman-teman kita yang kayak gitu gitu loh. Yang gitu aja. Biar nggak kayak gitu aja gitu. Mungkin kita lebih motivasi mereka, kita tanya mereka alasannya gimana gitu. Gitu sih. Oke. Itu terkait gitu sih saya. Sekarang aku mau nanya ke Kak Indira, ada nggak sih Kak project atau cita-cita Kak Indira yang saat ini atau sampai ke depan itu Kak Indira mau capai?
Mau banget, aku mau banget keliling dunia. Doakan semuanya ya. Keliling But- dunia itu pengen sih. Kalau keliling dunia apa yang bakal pertama dikunjungi di luar negeri? Negara apa gitu? Indonesia. Mau keliling Indonesia. Iya, tempat tinggal aku sendiri sebelum aku keluar, atau misalnya sebelum aku stay di luar negeri, aku mau 38 provinsi dulu aku kenal gitu. Karena buat apa? Kita jadi warga Indonesia tapi kita nggak kenal negara sendiri, kita nggak cinta tanah air gitu. Gitu loh. Jadi kayak rugi ya, masa banyak provinsi kita Indonesia indah malah gitu. Indah banget Indah Indonesia. banget. Dari Apalagi kelilingnya. dari ujung barat sampai ujung timur tuh berbagai macam orang, berbagai macam karakter orang, suku, adat, budaya Indonesia tuh Adatnya indah banyak ya. banget. walaupun ini ya kayak jauh-jauh gitu, tapi apa sih yang nggak bisa Apa sih yang Iya, bisa benar. diusahain? Bahkan sampai ke Greenland pun bakal aku usahain kalau perlu ya. Siap. perlu sih itu ya. Boleh dong Kak Indira kasih tips sama triknya supaya bisa berkembang kayak Kak Indira sekarang? Eh, kalau misalnya ngelihat banyak orang ngelihat enak ya jadi kamu gitu, enak ya jadi Indira udah sukses kayak gini gini segala macam gitu. Mau jadi Indira juga deh, mau jadi dia juga deh gitu. Aku selalu bilang kamu jangan jadi aku gitu. Kamu nggak boleh jadi aku, kamu harus punya cahaya kamu sendiri. Karena setiap kita itu kan punya perbedaan ya. Setiap manusia nggak ada yang sama. Setiap manusia itu nggak ada yang sama. Jadi aku selalu bilang, kamu jangan jadi aku. Kamu boleh punya role model kayak misalnya mau di Ayunda lah atau siapa lah gitu. Tapi kamu jangan jadi orang itu gitu. Kamu harus punya cahaya kamu sendiri. Jadi versi diri sendiri. Iya, gitu ya. versi diri sendiri. Misalnya apa yang menggambarkan diri kamu gitu loh. Apa yang membuat kamu jadi gampang dikenal sama orang-orang. Contohnya misalnya aku menciptakan diri aku sebagai public speaker. Nah, jadi orang-orang tuh bakal kenal aku sebagai public speaker gitu loh. Berarti banyak dong teman-teman Kak Indira kayak pengen jadi kayak kamu deh, pengen kayak kamu deh. Karena nggak ada yang ngomong langsung begitu. Pengen deh. Pernah banyak yang kayak gitu. Terus tanggapan Kak Indira gimana, kayak kan Jawabnya gak gimana? mau sombong jadinya ya kan? Aku selalu bilang jangan jadi aku gitu. Aku selalu bilang kayak gitu. Dan ciptain cahaya kamu sendiri, ciptain personal branding kamu sendiri gitu. Tapi suka ada nggak sih teman-teman Kak Indira yang kayak si Indira sekarang gini-gini sombong Ada deh sih yang pernah gitu. nganggap Kak Indira tuh sombong gitu. Pasti ada ya, tapi balik lagi gimana cara kita menanggapi mereka gitu. Kalau aku ya aku diemin aja gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, karena mereka nggak tahu kan apa prosesnya aku sampai bisa kayak gini gitu. Mereka nggak tahu saya nangis apa aku sampai kayak gini. Jadi kalau prosesnya mereka ya. kalau ketika aku udah merayakan diri aku sendiri, ya terus ada yang kayak gitu, apa yang bisa mereka tunjukin gitu loh. Kayak gini. Ada orang yang suka ngejulit gitu loh di sosial media misalnya, terus ngejulitin perkembangannya kamu, misalnya aku pasang kemenangan ataupun ada orang pasang kayak dia lagi menang event ini, terus ada yang ngejulit gitu. Ya kamu nggak tahu kan prosesnya kayak apa supaya bisa merayakan diri sendiri gitu. Terus kalau misalnya kamu ngejulit itu, apa yang bisa kamu tunjukkan ke orang lain gitu loh? Hasil julitmu kan nggak mungkin gitu kan? Nggak ada yang ngeliat juga gitu kan. Gitu. Ya udah deh, kayaknya segitu aja deh kita ngobrol. Boleh banget. Sangat Kak Indira. memotivasi banget. Kak Indira tuh udah Keren banget. Terima kasih Sarah sama Almaira udah ngundang aku di podcast ini. Ya, semoga sukses ya Kak. Jadi Semoga bertanya bermanfaat. atau nambah lagi lah organisasi. Amin. Semoga bermanfaat untuk yang Buat Almaira sama Sarah juga semoga nanti di SMA-nya jadi orang hebat juga. Amin. Di organisasi atau di pelajarannya juga dapat nilai yang bagus. Buat penonton, buat generasi Z ataupun Gen Alpha atau siapapun itu, semoga kalian menjadi orang yang bermanfaat, selalu bermanfaat bagi orang lain, Amin. selalu berguna bagi orang lain, dan jadi orang sukses ya. Sana Amin. Cukup guys, jadi kita sampai di penghujung karena kita udah selesai ngobrol sama Kak Indira. Oke, sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, see you.